Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Agustina Putri dari NIM 2003 10053, Prodi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang Angkatan 2020. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang reformasi birokrasi di Indonesia, maka saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adinda selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang telah memberikan tugas video ini. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya dapat berkesempatan untuk mengulas dan membahas tentang materi fenomena birokrasi di Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang fenomena reformasi birokrasi yang ada di Indonesia, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan reformasi birokrasi di Indonesia. Ya, yang dimaksud dengan reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir, budaya kerja, aparatur negara yang ditujukan sebagai upaya di dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur sebagai bentuk upaya pemerintahan untuk mencapai good governance. Di dalam reformasi birokrasi sendiri terdapat 8 area perubahan di dalam reformasi birokrasi. Di antaranya 1. Manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan yang terakhir yaitu peningkatan pada pelayanan publik. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dari 8 area perubahan yang telah saya sebutkan dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi di negara Indonesia disebabkan oleh 8 area perubahan di dalam reformasi birokrasi. Sehingga apabila dari 8 aspek area perubahan tersebut tidak berjalan dengan semestinya, maka perlunya melakukan reformasi atau strategi untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang muncul di dalam birokrasi pemerintahan. Adapun sasaran di dalam kegiatan reformasi birokrasi ialah sebagai upaya dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakteristik. Selain itu, tujuan dari reformasi birokrasi sendiri yakni ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas di dalam kinerja birokrasi pemerintahan. Nah, dari gambaran tentang reformasi birokrasi tersebut, kali ini saya akan membahas topik bahasan mengenai fenomena reformasi birokrasi di Indonesia dengan permasalahan mengenai kualitas pelayanan publik di negara Indonesia, khususnya di bidang penataan SDM aparatur. Di dalam fenomena reformasi birokrasi di negara Indonesia, khususnya di dalam tata kelola organisasi dan SDM aparaturnya belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal, di mana permasalahan tersebut disebabkan oleh implementasi pola pikir dalam menjalankan tata kelola birokrasi. Permasalahan di dalam pola pikir di sini, di mana birokrat tidak menempatkan diri sebagai pelayan publik, melainkan menempatkan sebagai penguasa, sehingga tidak heran jika di dalam proses implementasinya, para fenomena petugas birokrasi yang cenderung dilayani ketimbang memberikan dan menyediakan pelayanan terhadap publik. Sehingga dari fenomena tersebut berdampak kepada proses pelayanan yang lambat dengan proses pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Sehingga dari proses pelayanan yang tidak optimal mampu mendorong terjadinya praktik KKN akibat dari tindak pencalonan di dalam proses administrasi. Nah, di negara Indonesia, di dalam proses tata kelola birokrasi juga terdapat struktur dalam organisasi kerjanya, di mana dalam organisasi kerja tersebut mengenalkan proses pembagian kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi, di dalam proses implementasinya belum mampu berjalan secara efektif dan efisien, di mana hal ini disebabkan oleh entitas dan kualitas sumber daya yang kurang mumpuni, dalam artian tidak sesuai dengan kecakapannya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Kecakapan yang dimaksud di sini ialah meliputi keahlian dan skill sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Oleh karena itu, tidak heran jika tidak sedikit pegawai birokrasi di negara Indonesia diisi oleh SDM yang bukan dari basic dan keahliannya. Maka dari itu, untuk mereformasi birokrasi di negara Indonesia, khususnya dalam fenomena kualitas birokrasi di bidang SDM aparatur, diperlukan pembaharuan dan solusi strategis agar dapat memberikan pelayanan prima di dalam pelayanan publik, di mana solusinya dapat ditawarkan untuk mereformasi di bidang penataan SDM aparatur, yakni diantaranya 1. Mengadakan rekrutmen SDM sesuai dengan bidang dan kebutuhan pelayanan, sehingga mampu menjalankan wewenang kerja sesuai dengan keahliannya.
Yang kedua, yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan, baik soft skill maupun pengetahuan lain sebagai penunjang kebutuhan atau kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penguatan terhadap pemahaman teknologi sesuai bentuk perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi berbasis IT. Yang terakhir yaitu pemberian gaji yang layak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi hukuman apabila melakukan pelanggaran. Nah, maka dari itu, selain dari solusi yang dapat ditawarkan dari upaya mereformasi birokrasi di bidang penataan SDM aparatur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada pun rekomendasi lain yang dapat dijadikan sebagai bentuk reformasi birokrasi di bidang penataan SDM aparatur. Di antaranya, 1. Perlunya penegakan komitmen, terutama komitmen pimpinan kepada seluruh birokrat. 2. Melakukan penataan SDM dengan menganalisis kembali kebutuhan SDM yang didasarkan pada analisa jabatan, melakukan rekrutmen untuk mengisi kekosongan jabatan dengan menggunakan sistem terbuka, transparan, dan berbasis merit system. Yang ketiga yaitu melakukan penempatan SDM atau rotasi didasarkan pada analisis beban kerja, kompetensi, dan berdasarkan merit system. Keempat yaitu melakukan mutasi jika diperlukan terhadap pegawai yang masih melakukan penyimpangan atau tidak mendukung agenda reformasi birokrasi. Yang selanjutnya yaitu membangun sistem pelayanan berbasis teknologi, dan yang terakhir yaitu penggunaan tenaga ahli expert atau konsultan di dalam menjalankan kegiatan tata kelola pemerintahan. Nah, dari fenomena yang sudah saya paparkan mengenai fenomena kualitas pelayanan publik di negara Indonesia di bidang penataan SDM aparatur, maka di sini saya memiliki contoh permasalahan, di mana contoh permasalahan yang saya ambil di sini yakni bertepatan di tempat saya mengabdi, di mana desa tersebut kebetulan terletak di daerah Kabupaten Malang dengan letak geografis yang masih amat kental dengan pedesaan. Nah, yang menjadi poin menarik dari tempat saya mengabdi yakni di mana proses pelayanan publiknya masih menggunakan basis manual, di mana dalam proses kegiatan pelayanan tersebut terdapat kendala berupa minimnya jumlah perangkat desa dan skill IT yang masih belum stabil. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, pastinya setiap aspek kegiatan di dalam pemerintahan maupun kegiatan sosial lainnya tidak terlepas dari pemanfaatan IT di dalam memudahkan di bidang pelayanan. Maka dari itu, untuk meningkatkan skill dan mengikuti perkembangan zaman, desa yang menjadi binaan ini saya dan beberapa tim yang tergabung di dalam kegiatan pengabdian mencetuskan sebuah inovasi digitalisasi pelayanan sebagai maksud untuk mempermudah pelayanan desa tersebut atau untuk mereformasi birokrasi. Sehingga untuk mensupport kegiatan tersebut, seluruh perangkat desa ataupun SDM yang terdapat di dalam birokrasi pelayanan desa dibekali dengan pelatihan soft skill dan bimbingan teknis sebagai upaya meningkatkan kompetensi di bidang pelayanan publik. Nah, maka dari itu kesimpulan dari pemaparan materi akan fenomena reformasi birokrasi dalam pemaparan kali ini yakni di mana fenomena kualitas pelayanan publik di negara Indonesia di bidang penataan SDM aparatur dirasa belum berjalan dengan optimal, di mana hal ini disebabkan oleh kompetensi dan keahlian yang masih minim akibat kurangnya pemahaman terhadap teknologi, sistem rekrutmen yang masih didasari dengan sistem kekerabatan, dan maraknya tindak pencalonan di dalam kegiatan birokrasi pelayanan publik yang mana mengarah pada tindak KKN. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlunya menerapkan rekomendasi dan solusi yang telah dipaparkan sebelumnya. Demikian tadi adalah pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.